Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di W Channel dan di Avanza Daily kali ini kita hanya ingin sedikit sharing ya terkait kenapa sih di mobil kita ini sampai pasang dashcam atau kamera dashboard itu 3 set. Jadi dari awal dulu ya. Dulu pertama kali saya kenal dunia per dashcaman itu saya pilih dashcamnya yang model spion. Jadi dashcam spion DVR ya. Dashcamnya itu bentuk spion di tengah dan dia menimpa spion tengah mobil ini. Jadi dipasang dan dia terdiri dari kamera depan dan kamera belakang. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu saya kurang cocok. Beberapa bulan setelah itu saya pilih untuk ganti ke dashcam yang model ditempel di kaca ini, 70 My. Jadi karena memang yang 70 My ini dia lebih proper ya. Menurut saya kalau yang di spion DVR ini ketika saya mengubah posisi spion, si kamera DVR juga itu ikut berubah posisinya. Walaupun memang dia adjustable. Dia bisa digeser kanan kiri atas bawah, tapi memang menurut saya lebih efektif yang ditempel di kaca. Nah, untuk ketiga dashcam yang sedang terpasang di mobil kita ini sekarang ini ya, 3 ya. Ada brand dari 70 My, terus ada juga dari Dr. Cam Plus, serinya Apex 3. Untuk 70 My ini serinya 500S ya. Terus ada juga brand dari Asdom, serinya M660. Ketiga dashcam ini memiliki spek yang berbeda-beda ya. Jadi untuk 70 My ini basic seperti dashcam pada umumnya, terdiri dari 2 kamera atau dual channel. Untuk resolusinya dia yang di depan itu sudah 2K, kemudian yang di belakang itu 1080 atau Full HD. Dan untuk yang Dr. Cam Plus ini sedikit beda ya dari 70 My karena ini sudah triple channel atau terdiri dari 3 kamera, yaitu kamera depan, kamera belakang, dan kamera yang menghadap ke kabin. Yang unik lagi dari Asdom, ini 3 lens saja udah cakep ya. Nah yang ini untuk yang Asdom ini malah 4 channel, jadi terdiri dari 4 lensa kamera. Kamera depan, kamera belakang, dan kamera yang menghadap kabin ini satu ya, satu-satu. Jadi di kanan 1, kiri 1, masing-masing 1. Jadi total ada 4 kamera atau 4 lensa. Nah jadi awalnya itu di mobil ini hanya terpasang ini ya, yang 70 My. Terus saya ingin upgrade ke yang 3 channel karena memang sebelumnya yang 70 My ini hanya 2 channel. Setelah upgrade ternyata qadarullah kita dapat unit device yang bermasalah. Jadi otomatis kita klaim garansi dong. Nah selama klaim garansi ini kan otomatis nggak bisa merekam ya. Nah ketika ini diproses klaim garansi, saya inisiatif dashcam 70 My ini yang tadinya udah dicopot itu saya pasang lagi karena saya pribadi agak was-was ya. Biasa nyetir itu bareng sama dashcam, biasa nyetir mobil yang udah ada dashcamnya, itu ketika dashcamnya error itu agak sedikit was-was. Walaupun tentunya kita nggak berharap ada hal-hal yang aneh ya terjadi di jalanan. Nah otomatis ada 2 kamera dong di mobil ini. Ini yang proses klaim garansi yang sedang dikirimkan unit penggantinya, dan ini yang masih berfungsi dengan baik. Sedangkan ini lagi error ya. Jadi di mobil pada saat itu di mobil ini ada 2 dashcam aja. Tapi karena memang setelah itu saya browsing dan ternyata ada brand dari Asdom, dan ini juga keluarnya belum lama ya. Jadi sebelumnya itu memang dari Asdom ini hanya ada yang 3 channel juga, tapi ternyata nggak lama kemudian keluar yang 4 channel dan saya tertarik. Maka saya berinisiatif juga untuk mencoba si brand dari Asdom ini, karena ini kan 3 channel dan ini 4 channel. Jadi saya pasangin juga yang brand dari Asdom. Jadi otomatis di mobil ini ada 3 set kamera.
Untuk kualitas dari masing-masingnya nanti insya Allah saya buatkan video masing-masing ya. Tapi kemungkinan hanya buat yang Dr. Kemples sama yang Asdom aja. Karena yang 70 Mei udah banyak lah ya di YouTube, udah familiar banget, udah banyak yang review. Nah, jadi si Dr. Kemples ini selama proses klaim garansi saya pakai yang utamanya itu yang 70 Mei dan yang Asdom. Karena yang 70 Mei ini kan hanya ngecover bagian depan dan belakang ya, sedangkan yang Asdom ini depan, belakang, dan kanan kiri atau kabin ya. Jadi bentuk kameranya itu di depan ya, depan, belakang, dan kanan kirinya ini ngecover bagian kabin. Terus setelah unit pengganti Dr. Kemples itu datang dan alhamdulillah sudah normal semua, maka otomatis di mobil ini terpasang 3 set dashcam atau kamera dashboard ya. Tadi yang pertama 70 Mei, kemudian dari Dr. Kemples dan brand dari Asdom. Untuk 70 Mei ini kemungkinan bakal saya copot ya. Jadi memang udah puas nih makanya, udah 2 tahunan dan sudah terbukti barangnya bandel, durability-nya bagus, awet, dan gak neko-neko. Tapi memang karena hanya dual channel, jadi saya putuskan untuk dilepas karena sudah ada yang triple channel, bahkan ada yang 4 channel ini. Terus untuk kedua dashcam ini gimana? Nah, kedua dashcam ini kemungkinan akan tetap terpasang di mobil karena kedua dashcam ini memiliki spek yang berbeda-beda dan juga memiliki jangkauan kamera yang berbeda-beda juga. Jadi untuk si Dr. Kemples ini kan 3 kamera ya, depan, belakang, dan kabin. Nah, titik perbedaannya itu yang di kabin. Kalau Dr. Kemples itu kan kabinnya yang tengah, jadi dia nge-cover nge-wide penumpang depan dari sini, kemudian driver, dan penumpang belakang nge-wide sampai view ke belakang. Nah, sedangkan yang Asdom ini dia cenderung ngecover ke bagian kiri dan bagian kanan. Jadi untuk penumpang depan sendiri kameranya dan untuk driver kameranya sendiri. Karena yang Dr. Kemples ini nggak ngecover kaca yang ke depan itu ya. Sebagian kaca aja yang kena. Sedangkan yang Asdom ini jadi bisa ngecover bagian yang nggak ke-cover si Dr. Kemples ini. Si Asdom ini kemarin di set sampai ke spion. Jadi spion kiri dan spion kanan itu bisa ke cover sama si Asdom ini. Jadi tentunya kedua device ini memiliki jangkauan yang berbeda-beda ya. Jadi nauzubillah amit-amit kalau sampai ada kejadian yang di sekitaran spion itu masih ke cover sama si Asdom ini. Itu titik buta dari si Dr. Kemples ya. Jadi spion kiri dan spion kanan itu masih ke cover oleh dashcam. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk penampakan masing-masing device dashcam yang terpasang di mobil ini. Ini untuk 70 Mei 500S dan ini untuk Dr. Kemples Apex 3 dan yang ini untuk brand Asdom M660. Jadi sudah fix yang dipakai itu yang Dr. Kemples dan yang Asdom. Sedangkan yang 70 Mei akan dilepas. Karena kalau terus-terusan pakai 3 set dashcam ini tentunya akan berpengaruh ke konsumsi aki ya. Karena ketiga dashcam ini bisa standby pada saat mobil sedang parkir atau sedang mati mesinnya. Jadi khawatir boros aki, mempersingkat usia aki, jadi satunya dicopot. Adapun untuk 2 ini tetap terpasang dan tetap saya pakai. Oke, mungkin sekian dulu video Avanza Daily kali ini. Terima kasih sudah menonton.